Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 MP ya. STPK untuk semester yang lalu itu sampai pada psikometer standar ya. Sekarang kita lanjutkan apa itu termometer ya. Lanjutan dari termometer ini lihat termometer maksimum ya. Ini berfungsi untuk mengukur suhu udara maksimum. Cairan yang digunakan pada termometer maksimum ini adalah air raksa. Sama dengan alat pengukur suhu badan untuk anak-anak atau untuk orang dewasa yang dijepitkan pada ketiak. Biasanya kalau bidan atau dokter, itu adanya penjempitan pada pipa kapiler yang berdekatan dengan reservoir merupakan ciri dari termometer ya. Maksimum. Termometer ini dipasang dengan kemiringan. Dilihat gambarnya 2% secara horizontal di dalam sangkar meteorologi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui suhu ya. Kemudian suhunya kapan? Ini karena klimatologi ya. Maka kita lihat waktu pengamatannya dilakukan kapan ya. Pada jam 6 sore atau 18.00 setelah dilakukan pengamatan, pembacaan posisi air raksa harus dikembalikan ke posisi suhu ini ya. Ada gambar yang ditunjukkan, ada tulisan termometer maksimum itu dipasang miring derajatnya 2 derajat ya. Nah, tadi 2 derajat bukan 2% ya, 2 derajat. Lihat ini 2 derajat yang ada tanda panah ini termometer, maka itulah kemiringannya 2 derajat. Kita lihat kemudian waktu itu ya, pada suhu pada waktu itu dengan cara diayun-ayunkan sedikit, hentakan sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk menggerakkan air raksa yang ada pada termometer tersebut, mengembalikannya ya. Kemudian termometer minimum berfungsi untuk mengukur suhu terendah atau minimum pada suatu periode pengamatan. Cairan yang digunakan pada termometer adalah alkohol. Beda dengan termometer maksimum tadi. Kalau termometer maksimum itu yang ada pada bidan, dokter, itu yang maksimum untuk mengukur suhu tubuh kalau orang demam ya. Kalau ini untuk pengamatan cuaca menggunakan alkohol, ada pipa kapilernya. Kemudian termometer ini dipasang di mana? Secara horizontal di dalam sangkar meteorologi. Meteorologi itu apa? Untuk ya tadi yang Bapak sampaikan, untuk mengukur iklim atau cuaca, supaya tahu oh ini petani kalau dalam cuaca yang jelek ya jangan ke sawah, jangan ke ladang, jangan ke kebun. Kalau kamu itu punya kebun sawit, kalau hujan terus ya jangan pergi ke kebun. Nanti terjadi sesuatu di kebun sana, nggak ada yang nolong. Prinsip kerja termometer itu yaitu ya, jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala yang lebih kecil. Sebaliknya jika suhu naik, permukaan alkohol juga akan naik, sedangkan indeksnya tetap tertinggal, menunjukkan skala yang terendah untuk yang dicapai oleh udara. Waktu pengamatannya kapan? Jam 2 siang ya. Kalau yang tadi kan sore. Nah, setelah dilakukan pengamatan, pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu awal tadi ya. Nah, cara menggunakannya gimana? Karena termometer yang paling sering digunakan itu adalah termometer cair, maka kali ini kita bahas cara memakai termometer cair. Pertama, tempelkan benda pada yang akan kita ukur dengan ujungnya termometer yang berisi dengan cairan termometer. Jika kita akan mengukur suhu udara, sebagai contoh, cukup letakkan termometer pada ruangan yang terlindung dari sinar matahari. Contoh, kalau kamu punya termometer di rumah, taruh aja di dinding ya, di dinding di ruang tamu atau di mana, kamu taruh aja, maka kamu akan mengetahui itulah temperatur ruang. Kalau kamu belajar fisika, itu ada temperatur ruang. Berapa derajat dia? 29, 27 kalau pagi ya, kalau siang nanti 31, 32. Jadi kamu tahu berapa temperatur ruangan yang ada di rumahmu atau di ruangan di mana tempat kita melakukan penelitian. Tunggu beberapa saat, maka sampai cairan berhenti bergerak,
maka bacalah ya skala yang terlihat pada termometer tadi dengan secara tegak lurus. Kamu lihat di situ ada tulisannya berapa derajat ya, suhu yang ada di situ. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai termometer itu pecah karena benda yang diukur terlalu panas. Kalau panas dia melebihi dari kekuatan termometer itu, maka termometer itu nggak kuat, dia akan pecah. Nah, kemudian perlu diingat ya bahwa setelah mengukur benda panas, termometer jangan langsung dipakai untuk mengukur benda suhu dingin. Ini juga akan mencegah pecahnya termometer. Ya, contoh gelas itu kalau habis dikasih yang panas, kemudian dituangkan ganti dengan air dingin membeku es, itu bisa aja gelasnya nanti retak, pecah. Seperti itu kira-kira. Kamu pernah nggak bikin air minum, bikin kopi, bikin teh, terus begitu disiramkan air panasnya, dia pecah gelasnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini ada selanjutnya termometer apung. Ini merupakan bagian kelengkapan dari alat evaporasi panci terbuka. Apa evaporasi itu? Untuk penguapan. Kemudian berfungsi untuk mengetahui suhu permukaan air yang terjadi di permukaan bumi atau tanah. Terdiri dari termometer maksimum ya dengan air raksa, kemudian termometer minimum dengan alkohol. Suhu rata-rata air dapat menambahkan suhu maksimum ya. Ini tulisannya maksimum, dia salah nulis ini. Dan minimum ya. Kemudian dibagi dua. Letak termometer harus terapung, nah, tepat di permukaan air, sehingga dilengkapi dengan pelampung di bagian depan dan belakang yang terbuat dari bahan yang tahan air atau karat. Biasanya aluminium supaya tahan karat. Kalau kamu kasih plat besi biasa, nanti lama-lama macam drum, diisi air hujan, air sumur, lama-lama dia berkarat. Nah, setelah dilakukan pembacaan, posisi indeks termometer minimum harus dikembalikan ke suhu aktual dengan cara dimiringkan. Ya, nah ini dia, lihat alatnya termometer apung ini, dia seperti apa coba? Seperti pengukur level atau water pass. Nah, ini modelnya seperti itu. Ini gambarnya termometer apung. Nah, kenapa dibilang apung? Itu kan ada pipanya kiri kanan aluminium ya. Kamu lihat supaya apa? Dia ditaruh di situ supaya mengapung untuk mengukur suhu air. Jadi kalau kamu nggak kasih pengapungnya, itu nanti dia tenggelam. Nah, ya, nggak efektif pengukurannya. Baru yang selanjutnya adalah dalam klimatologi ini aktinograf. Nah, nanti kita lihat ini apa aktinograf itu. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Ya, sama dengan kalau kita berjemur di pagi hari, itu radiasi, bukan radiasi, tapi sinar matahari yang berenergi tadi bisa menghasilkan vitamin D, ya. Maka berjemurlah. Nah, berdasarkan asal atau sumbernya, radiasi dapat dibedakan menjadi 3 ya. Radiasi solar langsung yaitu radiasi yang dikeluarkan oleh matahari. Radiasi yang menembus lapisan terendah atmosfer juga dibedakan dalam beberapa kelas. Pertama, radiasi solar langsung yaitu radiasi solar yang datang dari sudut bulat cakram dari matahari. Kalau kamu lihat cincin matahari, sering itu orang lihat ya. Itulah radiasi solar. Nah, radiasi solar global yang yaitu radiasi solar yang diterima oleh permukaan horizontal berupa radiasi solar langsung dan radiasi yang dihamburkan ke arah bawah sewaktu melewati lapisan atmosfer sky ya. Atmosfer sky itu atmosfer yang ada di angkasa. Nah, yaitu radiasi solar yang dihamburkan ke arah bawah oleh lapisan atmosfer, bagian kedua dari radiasi global ya. Nah, Bapak rasa kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jika nanti ada kesempatan lain, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali pelajaran STPK ini ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.